Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema konflik batinnya saat ini. Sesuai request, sudah banyak juga yang meminta ini. Oke, aku bacakan malam ini, besok baru kita mystery reading. Oke? Sebelum reading, seperti biasa ya, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. So, banyak yang bertanya mungkin masih baru. Kalau kalian merasa ngantuk, nggak apa-apa, ditinggal tidur aja. Memang efeknya seperti itu ya. Bahkan ada efek yang terparah sambil nonton karena ikut ritual candle, keringetan atau mual juga nggak apa-apa. Karena memang ada energi pembersihan yang aku kirim kepada kalian. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sorry kalau agak telat. Aku tadi habis buka puasa agak kekenyangan. Jadi walaupun aku non muslim, kadang-kadang aku puasa juga karena anak aku yang cewek itu terbiasa diasuh sama neneknya dulu. Jadi dia terbiasa puasa. Ya, aku juga kan gak mungkin kalau dia puasa aku gak ikutan di rumah. Jadi aku ikutan. Oke ya, aku semua, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian semua yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian dapat pesan positif atau manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku dan dukungannya. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Ini aku tarik satu, nanti kita bukanya belakangan ya. Ini konflik batin terberatnya dia ada di sini. Nanti kita lihat di belakang, oke? Aku disclaimer sambil cek energi kalian. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Kalian harus bijak karena ini readingan kolektif banyak orang. Ya, nggak semuanya resonate. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, sudah dapat 3. Oh, 4 malah. 5. Tapi ini ketutup ya, jadi aku tarik ya. Kita buka yang kebuka aja. Sorry. Kita lihat energi kalian sekarang. Ini kartunya jarang dipakai, jadi kadang-kadang masih suka lengket walaupun sudah di-shuffle berkali-kali. Oke, aku ambil yang di sini. Jatuh 2 punya kalian, aku bacakan saja bonus 1. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada 5 of Cup. Ada energi sudah kehilangan atau sudah menghilang. Ada kekecewaan. Ini kehilangan banyak ya. Aku lihat ada kekecewaan yang masih mendalam dari satu kehilangan yang dibawa orang tersebut. Dia yang kalian fokuskan bisa jadi perasaan, hati, janji, atau masih ada kaitan dengan hutang piutang juga bisa. Oke, kita lihat energi dia di sini ada Four of Swords ya. Yang aku lihat lagi let it flow, mengalir aja, ada energi pasrah ya.
lagi mencoba untuk membalancing diri. Jadi kayak lagi nggak terlalu banyak melakukan aktivitas selain aktivitas yang penting-penting dalam keseharian dia, ya. Jadi kayak lagi beradu ini nih, beradu pendapat tapi sama pikiran sendiri, ya. Yang satu mengatakan pikirannya yang positif, iya kamu tuh banyak dosa misalnya, tapi pikirannya negatif, enggak lah kamu lakukan itu karena ada sebab akibatnya kok, wajar. Jadi kayak hal-hal yang berlawanan ditepis sama pikiran sendiri. Itu dia. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle. Ada sesuatu yang sedang dia tunggu, ya, tentang cuan, tentang kerja, atau apapun yang sudah dia lakukan, kayak tinggal menunggu hasilnya aja. Even berarti kalau kesimpulannya ada situasi lagi sabar dengan satu situasi atau satu perihal. Kemudian di sini ada Ace of Swords, lagi mengembangkan ide-ide baru, ya, lagi banyak rencana yang ingin dia tuangkan. Bisa jadi rencana yang ingin dia tuangkan ini juga dia tunggu. Jadi kayak dia sedang memiliki plan A, plan B. Misalnya plan A yang sudah dia jalanin, sudah dia lakukan, kalau kurun waktu tertentu tidak membuahkan jawaban atau hasil, maka dia akan pindah ke plan B. Nah, plan B ini sudah dia rencanakan. Berarti kalau plan A-nya gagal, berarti plan B-nya harus begini gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang dia dia protect lah dalam rencana-rencana dia. Energi kalian di sini ada Six of Cups, ada kerinduan, kangen. Apalagi mungkin terbawa suasana Ramadan nih beberapa, mungkin ya. Mungkin kemarin dulu waktu bersama pernah sama-sama buka bareng, atau pernah tarawih bareng, atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan kalian di momen-momen istimewa atau momen tertentu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian berpikir bahwa aduh tahun ini kau sendiri, aduh tahun ini jadi nggak sama dia lagi, ingat-ingat dia lagi, gitu. Tapi sepertinya itu sepintas lalu ya. Jadi kayak cuman ada di benak kalian, kadang-kadang lewat, ya udah. Karena apa? Di sini ada High Priestess. Banyak di antara kalian lagi berfokus sama tujuan hidup, ya, upgrade level, naik tangga, kestabilan diri. Apa yang harus kalian lakukan supaya memetik hasil yang manis dalam kehidupan kalian. Kemudian di sini ada Two of Pentacle. Secara finansial keuangan kalian stabil, tapi secara perasaan atau tindakan, aku lihat di sini kalian lagi juggling terhadap satu situasi yang harus kalian tentukan, harus kalian ambil sikapnya tersebut. Apapun itu, bertahankah, melepaskah, atau yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada apa ini? Kebalik. Ya. Yang aku lihat di sini ada Knight of Pentacle. Knight of Pentacle ini yang aku lihat, ya, walaupun ada energi slow motion dalam diri kalian melakukan sesuatu rencana atau planning, tapi kalian sudah menetapkan poinnya, tujuannya, garis finishnya, sehingga kayak ya sudah mengalir aja, lakukan apa yang menjadi tugas kalian dengan baik. Selama kalian melakukan dengan benar, kalian tahu ada sesuatu yang kalian hasilkan di ujung sana, ada buah hasil yang akan kalian petik pada akhirnya gitu. Sebentar, aku rapihin kameranya, kok mereng-mereng. Kadang-kadang kayak aku juga nih suka mereng. Oke, kita lihat ya. Tuh kan, sebentar ya, aku nggak tahu nih kenapa ini. Kok kayaknya nggak balance, taplaknya nih agak melengkung. Nggak enak kalau nggak ini readingnya. Oke, kita lihat siapakah dia yang memiliki konflik batin yang ingin kalian ketahui. Ex-love, mantan, atau seseorang yang sudah berlalu kisahnya dari kalian atau bersama kalian. Kemudian dia ada di different background, ya, kalian tidak dari background yang sama. Bisa jadi LDR, bisa jadi ya kerjanya di tempat yang berbeda, atau memang kalian nggak memiliki background yang sama. Misalnya nggak dari suku yang sama, bahkan ada yang nggak memiliki, kayak ada perbedaan agama. Pokoknya ada perbedaan-perbedaan deh antara kalian, ya. Bahkan ada perbedaan usia juga di sini. Apapun perbedaan yang ada di versinya kalian masing-masing. Stalker,
dia lagi stalking kalian saat ini. Plus kalau ini yang sudah terjadi, artinya adalah energi kontrol. Ya, seseorang ini mungkin banyak mengontrol gerak-gerik kamu atau bahkan stalking kamu diam-diam. Jangan-jangan kamu selingkuh, jangan-jangan dia begini begitu, sehingga kayak apapun yang kamu lakukan pasti dia ngintip di belakang kamu, ya. Ada ketidakpercayaan dalam hubungan kalian yang dia letakkan. Oke, kemudian di sini ada The Moon, seseorang yang bisa dikatakan agak pendiam, mungkin juga orangnya introvert, ya. Dia introvert tapi tidak antisosial, ya. Jadi dia kalau welcome itu sama orang-orang yang dia pilih atau orang-orang yang dia tentukan aja. Orangnya suka kedamaian tapi buat diri sendiri sayangnya. Atau kedamaian buat lingkungannya, atau kedamaian itu ketika memang dia nggak lagi pengen rusuh. Ya, dia maka senang yang damai-damai aja. Orangnya lumayan kreatif, lumayan adaptable juga, gampang beradaptasi ya tadi ya, walaupun dia introvert tapi dia bukan antisosial. Orangnya apa ini? Intuitif juga dalam berpikir, lumayan open minded atau mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian di sini ada angka 1, ada busur panah, artinya dia ini adalah orang yang pengen selalu menjadi center of point, pengen jadi orang yang nomor 1, kesuksesan itu adalah prioritas utama ya. Orangnya apa ya, tergantung sih, kalau lagi bahagia, happy, bisa yang happy banget. Kalau yang lagi kayak lagi semerungut gitu, merungut, gimana sih kalimatnya? Ya pokoknya mukanya lagi bersungut-sungut gitulah, lagi jutek, bisa jutek banget. Agak kemudian juga kalau aku lihat, kemudian dia juga memiliki jiwa natural leader. Susah nih kalau diseleksi ya. Ya, jadi kayak dia itu memang punya jiwa pemimpin ya. Mungkin dia di tempat kerjanya memang sudah jadi pemimpin juga atau memiliki bawahan ya. Kemudian orangnya lumayan fokus dengan tujuan dia ya. Kemudian orangnya agak sedikit kurang responsibel. Ya, responnya tergantung respon yang dia berikan atau respon yang dia tunjukin itu adalah sesuatu yang kalau memang menghasilkan buat dia, maka dia akan memberikan respon baik. Tapi kalau nggak menghasilkan, ya buat apa? Buang-buang waktu. Orangnya seperti itu. Dibilang simple tapi kadang-kadang nyelekit. Kemudian di sini bottom of the deck-nya energi kalian ada nomor 5. Hubungannya kurang stabil. Karena apa? Karena tadi salah satu di antara kalian masih pengen mengejar pencapaian, ya, masih suka sesuatu yang bling-bling atau menyukai warna-warni. Sementara mungkin kamu fokusnya udah kepengen yang serius, kepengen yang pasti-pasti, yang jelas-jelas. Sementara kalau dia kayak masih memiliki hingar-bingar dunianya dia sendiri. Itu. Kenapa lah aku ini hari ini sebentar nggak enak. Ini nanti ada yang komplain nih, gitu aja diurusin Miss. Nggak usah julid-julid bulan puasa ya. Oke, kita lihat kisah kalian dari tarot sebelum kita masuk kepada konflik batin dia saat ini. Ingat ya, konflik batin itu tidak melulu tentang hubungan dia sama kamu. Bisa jadi konflik batin ini tentang kehidupan dia atau apa yang dia alami ya. Tergantung nanti kartu itu mengarah kemana. Oke, di sini ada Ten of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Seven of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ya, yang aku lihat hubungannya memang membuat kalian nyaman, membuat kalian damai. Ya.
Ada sesuatu ekspektasi yang terlalu berlebihan saat memulai hubungan ini karena adanya euforia yang berlebihan juga. Mungkin cara dia memperhatikan kamu, cara dia memberikan semangat, motivasi atau gestur tubuhnya atau apapun yang dia lakukan untuk mendapatkan kamu itu menggambarkan bahwa ini orang sepertinya tulus. Ini orang sepertinya iya, bener, macam iya aja gitu kan. Apapun yang dia lakukan membuat kamu tuh merasa bahwa dia tuh nggak bakal deh melakukan sesuatu yang enggak atau nggak benar gitu. Sekalipun misalnya kamu tahu hubungan ini adalah hubungan terlarang atau hubungan third party buat sebagian yang di posisi itu ya. Tapi kamu tahu bahwa dia ini nggak bakal macem-macem karena memang banyak perhatian-perhatian yang dia berikan seperti hal-hal itu tidak pernah kalian dapatkan, entah ini dari mantan kalian, entah dari orang lain atau dari siapapun juga. Kamu merasa kayak segala sesuatu ketika bersama dia tuh benar-benar terpenuhi, ya. Udah banyak rencana yang kalian lakukan di sini. Tapi sayangnya kalian masih berdealing sama seseorang yang masih banyak pilihan, ya. Mappingnya belum benar, jadi dia masih kemana pergi masih megang Google Map terus. Artinya mau ke sana, mau ke sini, lihat sana, lihat sini. Artinya mungkin beberapa juga masih playing around. Hubungannya ngambang di sini antara kamu sama dia. Ya, ada ketidakjelasan, ada sesuatu yang belum tuntas, ada yang memang benar-benar masih menggantung. Baik ini tindak tanduknya atau sesuatu yang harusnya diselesaikan pada akhir atau ketika kalian sedang berkonflik itu, ya. Kalian berdealingnya sama juga seseorang, kalian berdealing sama seseorang juga yang King of Swords ini adalah overthinking, ya. Orangnya penuh dengan perhitungan, bahkan mungkin benar-benar ada yang perhitungan banget dari secara finansial ya. Ya pelit lah katakan gitu. Orangnya ini penuh dengan kecurigaan, ya. Jadi kayak ada hal-hal yang dia takutkan ketika dia berjalan sama kamu. Apalagi ketika hubungan ini semakin berjalan atau makin kesini lah. Di pertengahan hubungan kalian itu kayak mulai ada perubahan sikap atau mulai ada ketakutan-ketakutan yang justru sebenarnya mungkin tidak dia perlihatkan secara transparan sama kamu tentang ketakutan itu. Dia coba menyembunyikan ketakutan itu supaya tidak mencurigai atau tidak dicurigai sama kamu. Tapi kayaknya tetap aja ketahuan sama kamu. Ini orang kenapa ya? Kok kayaknya ada yang aneh, ada yang beda. Muncullah nih jiwa spying kalian atau jiwa FBI kalian. Stalker juga jadinya. Lihat sana, lihat sini, cari tahu. Maka mungkin ada sesuatu yang terbongkar. Sementara dia mungkin tidak ingin mengungkapkan itu, bahkan tidak mau jujur sama kamu. Karena di sini ada sesuatu yang memang dia tidak mau buka atau dia tutup rapat-rapat, baik itu tentang masa lalunya, tentang jati dirinya, atau bahkan bibit bobot bebetnya sekalian. Ya, kemudian di sini ada King of Pentacle nih. Seseorang ini masih mengejar pencapaian, target, value dalam diri dia. Buat dia keseimbangan paling sempurna di dalam hidup dia adalah uang, adalah blessing, berkah, hidup nyaman, hidup tenang. Itu bahkan nggak beberapa dari mereka pun yang menghalalkan segala cara supaya mendapatkan blessing itu secara instan. Jadi jangan salah buat kalian beberapa yang di sini menjadi support system dia atau dimanfaatin dia secara finansial, ya karena dia melihat memang ada potensi baik dalam diri kalian, karena kalian juga orangnya royal, orang yang nggak pelit, baik hati. Ya sudah, masuklah ke dalam jebakan Batman. Kemudian di sini ada Seven of Swords nih. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, ya. Bisa menusuk kalian dari belakang kapan aja, bahkan ada yang terang-terangan menusuk kalian dari depan. Masih suka playing victim, beberapa juga yang suka mengucapkan kata-kata tajam. Jadi kalau berantem itu wah, bisa-bisa taman safari keluar, kebun binatang keluar semua, ABC sampai Z, sezebra-zebra pun keluar semua. Itu yang terjadi, atau tentang karakter dia juga bisa, ya. Kemudian di sini ada The Moon. Nah, ada dua The Moon ya. Orangnya misterius banget nih, Pisces ya. Orangnya punya dunia sendiri, asik sendiri.
Lucu ya, jadi waktu ngejar kalian itu kayak yang harus dapat banget, ngebet banget gitu. Tapi begitu sudah bersama kayak merasa nyaman, sudah merasa aman, tenang. Wah, kamu nih nggak bakal lari kemana-mana. Aku sudah bisa meraih hatinya, sudah kelepak-kelepak nih sama aku. Dia kembali ke sifat dasarnya ya, bahwa perubahan yang kamu kira dia berubah sebenarnya enggak. Itu adalah memang sikap aslinya, sifat aslinya. Orangnya tipe suka susah tidur kalau malam, suka begadang, atau kalaupun yang memang benar-benar kerjanya di dunia malam ya sudah gitu. Yang nggak kerja di dunia malam aja dia tuh orangnya sulit tidur karena apa? Otaknya nggak berhenti mikir terus, ada aja yang dia pikirin karena saking kreatifnya, bahkan hal-hal yang nggak penting pun dia pikirin gitu. Kemudian sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya. Hubungan ini kulihat buntu. Kamu ngerasa seolah-olah melihat satu titik bahwa wah itu garis finish, tapi ternyata begitu dilalui buntu, bahkan berada di tepi jurang. Walaupun hubungan ini berada di tepi jurang sekalipun, seperti kayak telur di ujung tanduk yang bisa hancur kapanpun, tapi ada sisi positif dari hubungan ini yang aku lihat. Karena apa? Yang aku lihat dari kejadian demi kejadian antara kamu sama dia, kamu jadi bisa melihat luas tentang karakter dia, sikap dia, atau hal-hal yang tidak baik. Tapi sayangnya kenapa? Banyak yang sudah melihat tapi masih terjebak dalam zonanya dia, terjebak dengan halusinasi bahwa dia itu adalah twin flame soulmate, berarti harus bisa dimilikin. Kalau nggak dimilikin ya sudah. Jadi kayak ada energi mencintai secara barbar atau secara badas. Ya. Kayak apa ya, a piece of heaven ya. Jadi kalau mencintai itu harus secara barbar. Jadi kalau kamu nggak sama aku, sama yang lain nggak boleh juga. Jadi yang boleh mencintai kamu dan menyakiti kamu tuh cuman aku. Kayak aku dulu. Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini hubungannya lumayan membagongkan ini kalau yang aku lihat ya. Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn tadi. Di sini aku lihat sih hubungannya masih sering on off ya, on and on. Dia ini juga orangnya kayak bunglon nih kalau yang aku lihat ya. Jadi gampang memanipulasi keadaan atau gampang berubah wujud, berubah kulit ya. Sebentar bisa bilang A, sebentar bisa bilang B, sebentar bisa baik, sebentar bisa jahat. Tergantung arah mata angin. Ya, Ace of Pentacles di sini juga aku lihat dia menggantungkan harapan dalam hubungannya sama kamu karena ada something aku. Karena ada sesuatu yang kamu miliki tentang kelebihan-kelebihan dalam diri kamu yang jika tidak dia manfaatin dalam waktu dekat, setidaknya bisa dia keep buat nanti, suatu hari nanti. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang nggak berhasil keburu ketahuan, akhirnya sudah telanjur bubar, ya sudah berarti kemenangan ada di pihak kalian. Tapi juga banyak di sini justru belum di posisi itu, justru dia sudah banyak meraih sesuatu dari kamu, baru terjadi pertengkaran. Even di sini kalau aku lihat ada penyesalan sih dalam diri dia, tapi penyesalan dalam bentuk negatif. Kenapa aku belum bisa ngambil sebanyak itu ya? Kenapa aku belum puas ya sama ini? Tapi kenapa hubungan ini akhirnya berakhir? Itu ya. Jadi kayaknya kalian banyak ngebongkar deh rahasia dia mungkin, atau ada sesuatu yang terbongkar dengan sendirinya di depan mata kalian. Oke, kemudian sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn lagi nih. Dia banyak yang menjebak atau terjebak. Baru tadi bilangnya jebakan Batman. Ini ada Batman, bukan Batman, ini Batman aja. Ya. Hubungannya antara kamu sama dia membuat trap atau jebakan tadi. Mungkin kamu terjebak dengan situasi, atau terjebak dengan cinta, terjebak dengan harapan-harapan yang dia berikan sama kamu. Tapi sementara dia ini juga memberikan toksik yang luar biasa dalam hubungannya sama kamu. Ini ada hubungan beracun, toksik laba-laba berat. Kemudian sini ada King of Wands. Kalian juga berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona, playing around, atau katakanlah dia memang masih pengen ketenaran. Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kayak dia ini benar-benar pengen jadi center of point-nya kuat banget, the first one ya. Pengen jadi segala sesuatu itu menjadi apa ya, sesuatu yang membuat dia berambisi.
Kalian banyak berdealing sama seseorang yang bermasalah di masa lalunya. Jadi kayaknya apesnya ketemunya ketika sama kalian. Ya, ada yang udah trauma sama urusan cinta sehingga maunya main-main sama kalian. Ada yang bermasalah dari masalah kecil karena mungkin hidupnya susah, karena mungkin hidupnya ribet atau segala macam, ketemunya sama kalian karena adik kalian. Seperti itu. Ada juga yang macam-macam lah di belakangnya seperti itu. Jadi ketika ketemu sama kalian itu bukannya dia mengambil hikmah, memetik hikmah bahwa dia ketemu sama orang baik, orang yang unconditional, mau berkorban, tapi justru dia malah memanfaatkan, salah langkah kalau aku lihat ya. Energi kamu secara keseluruhan ada Page of Cup, bagus, move on lah kalian. Ya, ada energi di mana kalian kayak lagi sedang berpikir bahwa ya sudah, kamu nggak datang lagi nggak apa-apa, aku mau move on. Nggak ketemu orang baru nggak apa-apa, bahagia sama diri sendiri, sama cuan, sama pencapaian itu juga lebih bahagia, lebih bagus. Makanya aku bilang bagus. Tapi beberapa yang di kubu halu, ya di readingan aku ada 3 kubu nih, yang baru-baru mungkin bingung nih. Kubu halu itu yang masih di situasi baru-baru, belum bisa melepas. Kubu kepo itu adalah yang sudah bisa melepas tapi cuma ngintip-ngintip. Kubu kajol kadang-kadang masih up and down, bisa masuk ke kubu halu, bisa juga masuk ke kubu kepo. Kajol tuh apa lagi nih? Nanya lagi. Kajol tuh kagak jelas. Bahasa-bahasa yang aneh-aneh muncul nggak tahu sejak tahun kapan ini di readingan aku. Oke, kita lihat konflik batin dia ya saat ini seperti apa. Konflik batin terhadap dirinya sendiri. Aku bikin 2 klasifikasi ya, konflik batin dia terhadap kehidupan dia atau diri dia sendiri. Satu lagi konflik batinnya terhadap diri kalian. Oke, konflik batin terhadap dirinya sendiri di sini ada the Fool. Ada sesuatu hal baru yang ingin dia lakukan tapi kayaknya kayak agak stuck nih. Ya. Agak sedikit terhalang sesuatu. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kalian banyak yang berdealing sama seseorang narsistik di sini ya. Oke, aku ambil satu. Di sini ada Five of Pentacles. Ini nanti di bawah. Konflik batin terhadap diri dia sendiri atau kehidupan dia sendiri. Di sini kalau aku lihat ada sesuatu yang ingin dia mulai, ada sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi kayak agak sulit nih. Kayak lagi tersesat ya. Kayak lagi harus cari jalan yang benar tuh gimana untuk memulai sesuatu. Artinya ada sesuatu langkah yang terhambat. Atau ada sesuatu yang kayak kalau dia mau melakukan ini, dia harus punya persiapan ini. Nah, sepertinya ada hal-hal yang tidak bisa dia siapkan, entah ini kemampuan ya atau kepercayaan diri atau hal-hal lain yang datangnya dari diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian di sini konflik batinnya ada Queen of Wands. Konflik batinnya di sini seperti kehilangan pamor. Kehilangan yang biasanya jadi center of point, sekarang seperti lagi kehilangan momen itu. Ya mungkin dia dijauhi teman-teman karena mungkin sudah nggak mampu, nggak mapan, atau ada sesuatu yang membuat dia kayak nggak bisa lagi seperti dulu gitu. Jadi kayak kehilangan kepercayaan diri juga ada, terus kehilangan beberapa temen juga ada di sini aku lihat. Atau yang biasanya bergaul sana sini ya, dianggap dia yang wow banget, tapi kali ini kayak udah deh dia nih udah kayak udah kehilangan taring aja. Itu jadi konflik batin dalam diri dia dan dia pengen kembali ke posisi itu ya. Ini kayaknya kalian banyak yang berdealing sama orang yang rajin berurusan sama sosial media, apakah dia influencer, TikToker, atau Instagram, atau YouTube juga, seperti itu. Kayak kehilangan ide atau kehabisan ide juga nih.
Ya, kemudian the chariot, konflik batinnya adalah ingin meninggalkan zona yang sedang dia hadapi saat ini. Ya, cuman kadang-kadang masih bercabang pikirannya. Kadang-kadang dia mau lari ke sini, kadang-kadang mau lari ke sini, bingung sendiri. Karena apa? Dia belum bisa menentukan atau memutuskan tujuan dia itu mau kemana, tujuan dia tuh akan jadi apa. Visi misinya masih ngeblur dan belum jelas. Kemudian di sini ada Page of Swords, nih dia konflik batinnya lagi banyak perencanaan, tapi lagi-lagi cuman masih sekedar di situ-situ aja. Perencanaan yang dilakukan tanpa action sama juga zero, ya. Ya bisa sih disimpan buat suatu saat nanti, tapi kalau nggak gerak-gerak saat ini, nantinya kapan terjadi, kan seperti itu. Artinya the Fool ini ada kaitannya sama Page of Swords dia, ya. Artinya ingin melakukan sesuatu rencana yang ingin dia lakukan, tapi sulit untuk dia mulai actionnya. Itu ya, lumayan overthinking juga nih. Beberapa di antara mereka ada kaitan dengan legalitas. Aku nggak tahu apakah ada kaitannya sama masalah hukum mungkin, atau mungkin ada kredit ini kredit itu tidak sanggup bayar, ditarik balik, bisa jadi ya, atau bahkan mengajukan hutang dengan pokoknya ada sesuatu yang harus dia tanda tanganin dengan masalah yang dia hadapin. Itu mungkin banyak juga yang lagi dikejar debt collector nih kalau aku lihat. Ya, itu masalah pribadi. Kenapa? Karena di sini ada Five of Pentacles. Ada ketidakstabilan, masalah finansial ya. Keuangannya lagi nggak baik-baik saja, lagi ambruk, lagi runtuh. Walaupun mungkin kalian bilang, ih dia kaya raya loh Mi. Dia pakai ini, dia pakai itu. Iya, itu yang kamu lihat. Yang kamu lihat tuh cuman shiny di depannya. Kamu nggak tahu di belakangnya seperti apa. Banyak orang punya rumah gedung gede segala macam. Rumahnya masih kredit. Mobilnya masih kredit. Bisa belanja ini belanja itu, iya pakai kredit card, nggak pakai cash money, nggak pakai cash flow, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang banyak yang ketipu dari penampilan. Karena apa ya, tadi dia ini orang yang suka menjadi center of point, narsis. Mungkin dulunya suka traktir sana traktir sini hanya buat mendapatkan pujian-pujian. Ih kamu hebat ya gini gitu. Itu kita lihat konflik batinnya terhadap diri kalian. Di sini ada Six of Cups. Ahai, rindu. Kangen, ya, terjebak oleh kerinduan. Cancer, Scorpio, Pisces. Konflik batinnya ke kalian ada perasaan rindu, ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Konflik batinnya terhadap kalian terbelenggu, terjebak dengan situasi yang kembali lagi ke satu momen di mana pernah kalian lakukan bersama dan menurut dia itu adalah sesuatu yang indah, nyaman, menguntungkan, damai, seperti itu ya. Konflik batinnya di sini juga aku sadar sih ya, dia sadar sih. Dia sadar sih pernah memberikan cambukan berat buat diri kamu ya, pernah berkata kasar, pernah membuat kamu terbelenggu dengan jebakan cinta yang dia hadirkan atau masalah-masalah lain ya, membuat kamu mungkin butuh waktu lama terkurung dalam zona itu, nggak bisa bangkit. Itu tentang konflik batin dia, sesuatu yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Dan ini yang kadang-kadang masih suka sedikit banyak menghantui pikiran dia. Dan kayaknya dia ngalamin hal tersebut juga ya. Terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi dia sengaja nyaman-nyamankan. Oke, konflik batinnya terhadap diri kalian di sini ada Three of Pentacles. Ada keinginan untuk bertemu tapi malu, tapi segan atau juga takut. Apakah memang tadi ada ya sesuatu yang masih tertunda, menunggak, atau dia tahu kalau bertemu sama kamu harus membawa sesuatu, entah ini janji yang pernah dia berikan atau tadi sesuatu yang masih menggantung, hutang piutang kah atau yang lain-lain lah ya. Virgo, Taurus, Capricorn, kalian berdealing sama seseorang yang pride-nya terlalu tinggi, harga dirinya tuh harga mati, nggak peduli dia susah sekalipun, kalau menurut dia harga diri dia perlu dia pertahankan, ya ini akan menjadi sesuatu yang dia pertahankan terus. Di satu sisi bagus, tapi di satu sisi juga nggak bagus ya. Kemudian ada Nine of Cups, konflik batinnya lagi mengejar kenyamanan lagi ya. Konflik batinnya ke kalian itu adalah melepaskan kenyamanan yang pernah kalian berikan. Begonya, ngerasa dia begonya aku. Kenapa aku melepaskan kenyamanan yang pernah kamu berikan, ketulusan atau apapun lah yang tenang-tenang, yang asik-asik, demi mengejar satu ambisi yang ternyata ambisi yang dia kejar justru tidak dia dapatkan.
Itu makanya jadi konflik batin kan. Udah nyaman-nyaman sama kamu, ninggalin. Sekarang nangis di pojokan gituin. Kapokmu mana? Oke, last one tentang konflik batinnya terhadap diri kalian. Di sini ada Ace of One. Ngepet yuk. Ada lilin satu, ada mangkok satu, ya. Jadi konflik batinnya tuh sebenarnya dia lagi ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Entah ini komunikasi atau bahkan berharap lah ada sesuatu yang bisa dia mulai. Tapi sepertinya kayak ntar dulu deh. Lagi-lagi terbelenggu oleh rasa gengsi, rasa ego yang besar. Makanya di sini kayak dia lagi benar-benar butuh pencerahan untuk berani datang ke kamu atau berani minimal entah ini buka blokirannya atau sekedar silaturahmi, ya. Dia sadar banget sih ini ada ular melilit, artinya dia pernah menghadirkan situasi toksik yang pernah membelit kamu dan merugikan kamu. Ini wadahnya kosong, ya. Artinya ada sesuatu yang sudah dia ambil dari kamu. Gitu. Ya gampang aja sekarang kalau memang ada yang dia ambil, bilang sama dia, kamu pingin balikin, ya udah, kamu jaga lilin. Canda-canda ya, jangan dimasukin ke hati ayahku. Aku tuh orangnya memang kayak gitu. Kalau nggak suka ya udah tinggalin aku. Aries, Leo, Sagittarius ya. Gitu ayahku ya, itu konflik batin dia. Ini konflik batinnya dia udah kangen pingin datang tapi dia menahan diri, nggak tahu alasannya apakah tadi takut, segan, merasa bersalah atau memang ada sesuatu yang tidak tuntas dan dia nggak bisa nuntasin itu mungkin atas dasar ketidakmampuan dia atau ketidaksiapan dia. Oke, di sini ada Devil ya. Death. Death ini energi dia secara keseluruhan dia ingin meninggalkan satu circle lama, siklus lama dalam kehidupan dia untuk masuk ke babak baru. Ya, ini sedang dalam perencanaan walaupun masih sedikit cahayanya, tapi setidaknya ada energi positif, dia punya niat untuk melakukan suatu perubahan dalam diri dia. Scorpio. Oke, kita lihat konflik batin terbesar, terberat dalam diri dia secara general adalah di sini apa ini? Sage, ya. Konflik batinnya ingin tobat, tapi kayaknya susah. Ingin butuh ketenangan, ya, butuh pencerahan, bahkan butuh seseorang yang bisa memotivasi dia bukan sekedar urusan cinta. Mungkin dia butuh mentor, butuh guru, atau butuh wejangan-wejangan yang bisa benar-benar ada salah satunya aja nyangkut gitu, bisa masuk atau membuka pikiran dia. Jadi mungkin dia sudah banyak belajar ini, belajar itu, cari tahu ini, cari tahu itu, tapi kayaknya belum ada yang masuk gitu. Dan dia masih mencari sekarang. Dia benar-benar mencari kayak apa ya? Mencari satu tujuan yang benar-benar kayak kamu tuh salah loh, kamu tuh harusnya begini. Tapi orang ini benar-benar bisa meyakinkan dia gitu untuk memberikan nasihat atau masukan. Jadi ini dia mungkin udah banyak masukan-masukan di dalam kehidupan dia, dalam diri dia, bahkan teguran-teguran dari semesta. Tapi kayak masih ngeyel tuh. Jadi dia benar-benar butuh orang tuh yang menurut dia ini orang pas nih buat aku. Ini orang bener nih, aku bisa percaya dia. Baru dia mau melakukan perubahan. Gimana coba? Konflik batinnya aja perang sama diri sendiri, nggak mau menerima masukan orang. Ya, kalau bukan menurut dia orang itu adalah orang yang tepat. Jadi sekalipun mungkin dia pergi ke satu seminar mungkin atau workshop mungkin atau siapapun lah yang udah terkenal sekalipun, kalau menurut dia nggak make sense ya itu nggak akan berhasil gitu. Jadi ini perang batinnya tuh kuat sekali dalam diri dia tadi ya, penolakan konflik batin. Satu sisi negatifnya bilang nggak usah tuh orang nggak benar, satu sisi lagi coba didengar dulu sampai tuntas, siapa tahu ada yang bisa dipetik gitu. Nih dualitasnya kuat banget dalam diri dia. Oke? Kita cek zodiak. Kemarin ada yang nanya, Mi kok nggak baca buku Seni Merawat Sanubari di readingan kemarin? Kemarin kan itu hal baik yang datang di 30 hari. Isinya sudah banyak mengandung pesan dan makna. Jadi aku bukan lupa, tapi memang sengaja nggak dibaca ayahku. Ya. Buat kalian yang baru-baru biasanya nonton separuh-separuh, mungkin kalian sampai di sini sudah hilang penasarannya, tuntas, selesai. Tonton sampai habis, kadang-kadang ada pesan-pesan dari buku yang positif buat kalian ya. Ada Pisces, Aquarius, Taurus, Gemini, Scorpio, Virgo. Atau maksudnya Cancer.
Kalau orang udah stuck, nggak gampang percaya sama orang tuh susah ya. Kadang-kadang orang tuanya sendiri mungkin kasih masukan pun nggak akan didengar dia. Kalau bukan dia yang ketemu wangsitnya sendiri. E, C, N, I, V, P, L, C, V, X, Y, S. Bottom of the deck-nya U. Ada 1, 2, ini angka yang terkait antara kalian berdua ya. 25, 16, 21, 2, 10, 3, 20, 27, 17. Bottom of the deck-nya 14. Oke, kita akan baca buku Seni Merawat Sanubari. Masih tentang seni merawat sanubari. Kita kemarin di halaman 88, sekarang masuk ke 89. Tuhan tidak pernah menjanjikan luka, hanya saja kau terlalu keras kepala menemukannya. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan sembuh, karena satu-satunya cara kau harus keras kepala mengobatinya. Dengannya kau pernah merasa bahagia, dan dengan kepernahan itu kau juga pernah berpikir dialah yang paling sempurna. Sampai sedih pun datang dan kau tetap bersikukuh menganggap itu hanya cobaan dalam menjalin hubungan. Kau tak pernah mau memahami cara patah hati datang. Yang kau lakukan cuma meniadakan kemungkinan menjadi kenyamanan. Atas dasar kenyamanan mendalami sedih, akhirnya perlahan kau sadar bahwa seseorang yang kau jaga dengan sempurna juga bisa pergi tanpa kata-kata. Jika belum mampu menemukan seseorang yang menerimamu apa adanya, maka jangan pernah merawat patah hati dengan segala-galanya. Sebab menyembunyikan pelik untuk mendapatkan peluk tidak akan memberikan kemudahan. Itu dia readingan kita malam ini, ayah aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye,